Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang hypodermic needle theory atau biasa disebut teori jarum suntik. Hypodermic needle theory atau yang biasa disebut teori jarum suntik ini adalah sebuah teori komunikasi yang menyatakan bahwa media massa memiliki dampak yang sangat kuat dalam mengontrol dan mempengaruhi khalayak umum. Sesuai dengan namanya, jarum suntik, karena cara kerja hypodermic needle theory ini mempunyai pengaruh atau efek langsung atas pesan media terhadap khalayak, layaknya seperti orang yang terkena suntik. Menurut Eli Hugats, media massa sangat ampuh dan mampu memasukkan ide-ide pada benak komunikan yang tak berdaya. Halayak yang tersebar diikat oleh media massa, tetapi di antara halayak tidak saling berhubungan. Model hypodermic needle ini tidak melihat adanya variabel antara bekerja di antara pemulaan stimulus dan respon. Akhirnya yang diberikan oleh massa audiens. Pada tahun 1930, di akhir Perang Dunia I, Harold Lasswell sudah menggunakan konsep hypodermic needle theory yang kemudian biasa kita sebut sebagai teori jarum hipodermik. Sebenarnya teori ini memiliki istilah lain seperti magic bullet theory dan transmission belt theory. Dari ketiga teori tersebut, ketiganya memiliki persamaan, yakni dengan menggabungkan konsep psikologi dan perilaku manusia. Maka dari itu, dengan kesimpulan bahwa halayak bersifat pasif dan mereka sangat mudah dipengaruhi oleh kekuatan media. Teori ini mengasumsikan bahwa seorang komunikator dapat menembakkan peluru komunikasi yang begitu ajaib kepada halayak yang tidak berdaya atau biasa disebut pasif. Selain itu, teori jarum hipodermik juga menganggap bahwa manusia yang disuntikan oleh media ini sebagai halayak yang tidak berdaya. Seperti halnya orang yang telah terkena suntikan, mereka tidak bisa menolak apapun kecuali hal yang terdapat di dalam suntikan tersebut. Begitulah penggambaran dari teori jarum suntik hipodermik. Selanjutnya adalah pengaruh. Berikut ini adalah pengaruh besarnya teori hypodermik. Yang pertama adalah inovasi teknologi. Inovasi teknologi adalah pada masa itu, inovasi teknologi itu terbatas pada produksi komunikasi massa sehingga menciptakan halayak massa yang sama. Akibatnya pada abad ke-20-an, media massa menjadi alat yang efektif untuk mempengaruhi publik sehingga bisa memanipulasi dan mengubah persepsi masyarakat. Yang kedua adalah media. Media dengan pengaruhnya membuat halayak percaya bahwa mereka harus segera beradaptasi agar bisa segera menyatu dengan lingkungannya. Akibatnya, halayak merasa terpengaruh untuk beradaptasi dan membentuk kultur yang memiliki selera yang sama, sehingga terus mempercayai dan mengikuti apa yang disampaikan oleh media. Yang ketiga adalah halayak. Halayak yang rentan menjadi sasaran bagi media untuk mengolah informasi. Halayak mudah dicuci otak oleh pesan-pesan media massa karena mereka homogen, terstandarisasi, dan terotomatisasi. Selanjutnya adalah contoh kasus. Pada tahun 1938, penyiar radio Orson Welles menyiarkan adaptasi melalui radio WBS yang berjudul The War of the Worlds, yang menggambarkan invasi alien. Mereka mengatakan bahwa telah terjadi kepanikan di suatu area yang diduga menjadi pendaratan alien, dan mengatakan betapa kacaunya situasi dan kondisi di lokasi. Dengan didukung oleh efek yang canggih, masyarakat Amerika pun percaya dan menjadi panik setelah mendengar siaran radio tersebut. Bahkan ada juga masyarakat yang ikut melarikan diri. Berdasarkan contoh kasus tersebut, kita menyadari bahwa media massa mempunyai peran yang sangat kuat untuk mempengaruhi masyarakat. Halayak seperti kemasukan obat bius melalui jarum suntik sehingga ia tidak memiliki pilihan lain kecuali apa yang ada di dalam jarum suntik tersebut atau seperti yang apa yang ada di dalam media. Selanjutnya ada aspek menarik dari hypodermic needle theory. Seperti yang disampaikan oleh Eli Hugats dalam bukunya yang berjudul The Diffusion of New Ideas and Practice, menunjukkan aspek yang menarik dari hypodermic needle, yaitu satu, dia massa mempunyai kekuatan. Yang dimaksud kekuatan adalah sanggup menginjeksikan secara mendalam ide ke dalam benak orang yang tidak berdaya. Yang kedua, massa audiens tampak seperti atom. Massa audiens seperti atom, yaitu terpisah satu sama lain dan tidak berhubungan dengan media massa. Seperti yang sama bukan berarti mereka berkomunikasi satu sama lain.
tetapi karena mereka memperoleh pesan yang sama dari suatu media dalam Scrum tahun 1963. Dan yang terakhir adalah hilangnya hypodermic needle, media massa yang bersifat satu arah, tidak ada timbal balik, pengirim dan penerima, tidak fleksibel, sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Lalu, dengan itu kemudian muncul media digital yang mengubah gaya komunikasi manusia yang dulu manusia bersifat pasif, ini berubah menjadi aktif karena mereka bisa memilih apa yang akan mereka konsumsi tanpa ada batasan. Dengan hal tersebut, menandakan teori hypodermic needle ini menjadi tidak relevan untuk diterapkan di era digital sekarang ini, karena masyarakat sudah bisa memilih dan teori hypodermic needle akan hilang seiring berkembangnya media digital. Sekian presentasi dari saya, Raffi Putra Atala. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.